Hai semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fobia sosial atau sosial fobia. Nah, teman-teman, fobia sosial merupakan ketakutan yang tidak rasional terhadap pandangan negatif orang lain. Si penderita merasa bahwa orang-orang memandanginya dan mengoperasi dirinya sehingga mereka cenderung menghindari situasi sosial, seperti berbicara di depan publik atau saat presentasi di depan banyak orang, tampil di panggung, bekerja ketika diawasi, makan di tempat umum, dan juga ia merasa malu berinteraksi dengan orang banyak karena kekhawatiran akan membuat sesuatu yang memalukan. Nah, sosial fobia terjadi karena individu mempunyai rasa khawatir dan cemas yang besar di lingkungan sosialnya. Biasanya hal ini terjadi karena individu pernah mengalami pengalaman buruk, pernah mengalami ketakutan yang hebat, trauma, atau shock, dan juga ada rangsangan yang sama. Ketakutan yang lama bisa muncul kembali. Nah, teman-teman, fobia sosial secara tipikal bermula pada masa kanak-kanak atau remaja yang seringkali diasosiasikan dengan riwayat rasa malu. Orang-orang yang dengan fobia sosial umumnya melaporkan bahwa mereka pemalu semasa kanak-kanaknya, atau mereka di masa kanak-kanaknya kurang perhatian dari orang tua, merasakan kurang kasih sayang dari orang tua, atau membanding-bandingkan anak dengan anak orang lain. Konsistennya dengan model diabetes stres. Pemalu mungkin merepresentasikan suatu diathesis atau predisposisi yang membuat orang menjadi rentan untuk mengembangkan fobia sosial bila berhadapan dengan situasi suatu penuh stres, seperti perjumpaan sosial yang traumatis, misalnya dipermalukan di depan orang. Nah, teman-teman, banyak orang yang menganggap bahwa fobia sosial ini adalah hal yang tidak perlu diperhatikan. Padahal fobia sosial ini sangatlah terpengaruh pada kehidupan kita masa remaja atau masa awal dewasa. Nah, fobia sosial ini secara tipikal hanya tersebut akan berlanjut pada perjalanan yang kronis dan persisten sepanjang hidupnya. Dia tidak akan terlepas dari kehidupannya. Teman-teman juga harus tahu bahwa melakukan hubungan sosial sangatlah penting bagi seseorang yang sedang mencari jati dirinya, apalagi pada seseorang remaja, yang mana mereka memang sedang belajar untuk menjalani hidup di masa yang akan datang. Salah satu tanggung jawab yang banyak dialami oleh seseorang remaja ialah fobia sosial. Mereka cenderung tidak berani untuk berbicara di depan banyak orang. Contohnya saat presentasi atau maju di depan untuk memberikan pertanyaan, dan juga menunjukkan dirinya bahwa mereka biasa, padahal mereka sangatlah luar biasa untuk bisa mengatakan atau berpresentasi di depan orang. Nah, biasanya kriteria remaja yang mengalami fobia sosial merupakan individu yang pendiam. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa ternyata fobia sosial ini banyak yang terlihat pada individu yang pendiam, pemalu, dan juga penakut. Ia merasa takut jika berada di keramaian dan juga di depan umum. Nah, teman-teman, fobia sosial ini banyak cara untuk menanggulanginya. Maksudnya banyak cara untuk mengatasinya agar bisa terlepas dari fobia tersebut. Nah, cara untuk terlepas dari fobia tersebut adalah terapi kognitif atau terapi pikiran. Nah, terapi kognitif merupakan terapi yang memfokuskan pada bagaimana mengubah pemikiran seseorang atau meyakinkan seseorang yang negatif tinggi dari fobia tersebut. Nah, teman-teman, melalui pendekatan terapi perilaku rasional emotif
yang menunjukkan kepada orang-orang dengan fobia sosial bahwa kebutuhan-kebutuhan irasional untuk menerima sosial dan perfeksionisme menghabiskan kecemasan yang tidak perlu di dalam interaksi sosial. Teman-teman, terapi kognitif ini membantu orang untuk mengenali cacat-cacat logis dalam pemikiran mereka dan membantu mereka untuk memandang situasi secara rasional. Nah, terapi ini akan dilanjutkan dengan konselor yang akan meminta individu atau klien untuk membuktikan keyakinannya bahwa ketika ia berada di suatu keramaian, ia akan ditertawakan dan diabaikan. Namun jika itu tidak terjadi, maka klien bisa mengubah pikirannya dan irasionalnya tersebut menjadi rasional. Konselor juga bisa memberikan arahan bagaimana jika klien tersebut akan menghadapi sebuah hal atau sesuatu hal yang memang tak terduga yang mana ia pikirkan sebelumnya. Dengan hal itu, si klien bisa lebih menerima dengan baik tanpa ada rasa takut yang menjadikannya trauma. Jadi, disederhanakan bahwa konselor berperan penting dalam mengambil alih untuk bisa mengubah si penderita fobia sosial, di mana konselor memberikan arahan mengubah pemikirannya agar ia bisa untuk melepaskan fobia tersebut. Selain itu, melalui deep breathing juga bisa membantu menangani fobia sosial. Menurut Harsono, di sini ia memberikan penanganan kepada fobia sosial, di mana 5 penanganan yaitu dengan meditasi. Pertama, duduk dengan badan tegak dan kedua tangan rileks di antara lutut. Mata dipejamkan, kemudian ambillah napas perlahan-lahan sedalam-dalamnya melalui mulut. Jangan dibuka terlalu lebar dan rasakan udara yang menyelip seluruh pelosok alveoli paru-paru. Yang ketiga, keluarkan napas secara pelan melalui mulut dengan dibantu oleh otot perut. Yang keempat, rasakan hingga paru-paru seakan-akan menjadi kosong tanpa ada udara dalamnya. Kemudian yang kelima, istirahat sejenak dan ulangi lagi prosedur yang sudah dijelaskan di atas beberapa kali. Nah, melalui deep breathing dapat menjadi penenang jiwa dan pikiran klien. Oleh karena itu, teknik ini bisa berhasil jika adanya rasa rileks pada diri klien yang memahami fobia sosial. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fobia sosial berangkat dari kecemasan individu terhadap lingkungan tempat ia tinggal, dan menjadi kecemasannya adalah individu pernah mengalami peristiwa yang buruk, ketakutan yang berlebihan, memiliki banyak pikiran negatif dan cemas jika ada yang mengetahui fobia yang dimiliki. Oleh karena itu, melalui terapi kognitif dan teknik deep breathing dapat mengurangi kecemasan pada klien berupa remaja yang mengalami fobia sosial. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.